Pada presentasi ini saya akan membahas proses identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana aktivitas masyarakat berkembang dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi struktur kota. Perkembangan kota terjadi melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi kota sering memunculkan masalah karena perubahan fungsi lahan tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang. Dampaknya terasa pada aspek sosial, ekonomi, hingga ekologi. Menurut Doxiadis, transformasi terjadi melalui 4 tahap, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Penetrasi menunjukkan masuknya fungsi baru, invasi memperlihatkan pertambahan aktivitas tersebut. Dominasi terjadi ketika fungsi baru lebih kuat dari fungsi lama, dan suksesi menyebabkan pergantian total. Banyak kota, termasuk Bandung, transformasi ini berlangsung secara cepat dan sering tidak terkontrol. Ketidaksesuaian antara pembangunan masyarakat dan rencana tata ruang menjadi masalah utama. Dampak negatif seperti kekumuhan, kemacetan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau pun muncul. Identifikasi guna lahan diperlukan untuk melihat apakah fungsi lahan sesuai dengan aktivitas di dalamnya. Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat melakukan analisis kesesuaian, mengantisipasi perubahan, dan merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih tepat sasaran. Guna lahan merupakan fungsi dominan yang ditetapkan dalam suatu kawasan. Ini mencakup permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung. Setiap kategori memiliki aturan dan karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dipetakan secara jelas. Kegiatan adalah aktivitas masyarakat yang berlangsung pada suatu parcel atau bidang lahan. Kegiatan ini bersifat tunggal atau campuran, dan seringkali berubah mengikuti kebutuhan ekonomi masyarakat. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami dinamika ruang. Secara umum, kegiatan di perkotaan dapat dibagi menjadi permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan penggunaan campuran. Identifikasi kategori ini membantu melihat pola perkembangan aktivitas di Kota Bandung secara lebih detail. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian guna lahan dengan kegiatan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memetakan variasi kegiatan yang berkembang serta memahami karakteristik aktivitas pada tiap jenis guna lahan yang ada di Kota Bandung. Sasaran yang ingin dicapai yaitu teridentifikasinya karakteristik guna lahan, terpetakannya variasi kegiatan, serta tergambarnya pola kegiatan yang berkembang. Ketiga sasaran ini menjadi dasar analisis transformasi lahan. Penelitian dilakukan di Kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan. Pembagian ini membantu memetakan dinamika kota secara lebih terfokus karena tiap wilayah memiliki tekanan perkembangan yang berbeda. Kegiatan survei direncanakan berlangsung selama 1 semester. Survei mencakup seluruh wilayah penelitian di Bandung dan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kesesuaian guna lahan serta karakteristik kegiatan aktual di lapangan. Sebelum survei, ditentukan data yang dibutuhkan, populasi dan sampel, serta instrumen yang digunakan. Penentuan target area menjadi penting untuk memastikan survei benar-benar mewakili kondisi Kota Bandung secara akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dengan memperhatikan etika. Kemudian data diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, hingga peta. Hasilnya akan menjadi dasar interpretasi penggunaan lahan dan kegiatan masyarakat. Data yang diperlukan mencakup peta penggunaan lahan, batas wilayah pengembangan, data kegiatan penduduk, serta data pendukung dari citra satelit. Data ini harus konsisten agar analisis kesesuaian dapat dilakukan dengan baik.
Kegiatan penelitian membutuhkan penyusunan tim, pembuatan proposal, pembagian tugas, dan pengurusan perizinan. Menyusun organisasi survei yang baik dapat memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien sesuai rencana. Dalam praktiknya, guna lahan permukiman memiliki densitas berbeda antara satu wilayah dan lainnya. Kawasan komersial umumnya berada di koridor jalan utama, sedangkan industri cenderung berada di area pinggiran. Kegiatan yang berkembang sangat beragam. Di kawasan komersial, perdagangan menjadi dominan. Di permukiman, aktivitas domestik lebih menonjol, sedangkan kawasan campuran menampilkan kombinasi kegiatan. Seringkali memunculkan pola transformasi yang lebih kompleks. Penelitian ini menghasilkan laporan survei yang siap digunakan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Laporan tersebut memuat analisis kesesuaian lahan, pola perubahan, serta rekomendasi untuk pengelolaan ruang Kota Bandung. Identifikasi guna lahan dan kegiatan merupakan langkah penting untuk memahami dinamika kota. Kota Bandung yang terus berkembang membutuhkan pengelolaan ruang yang tepat agar transformasi yang terjadi dapat diarahkan menuju kondisi yang lebih efisien, teratur,